Komitmen Pemkab Tegal memperluas lapangan kerja dengan membuka investasi di sektor industri padat karya mendapat respon positif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Kendala tata ruang pada 3 lokasi peruntukan industri di Kabupaten Tegal seperti Kecamatan Warureja, Balapulang, dan Lebak Siu mendapat peninjauan langsung dari Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN, Abdul Kamarzuki. Tampak hadir mendampingi kunjungan tersebut Bupati Tegal Umi Aziza beserta jajarannya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober lalu. Kamarzuki berjanji, usai rekomendasinya keluar, investor bisa langsung melanjutkan ke proses perizinan lainnya hingga pembangunan konstruksi pabrik. Kamarzuki mengatakan revisi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tegal untuk lokasi pembangunan industri yang masih dalam tahap konsultasi di kementerian sesungguhnya tidak perlu menjadi kendala, mengingat rencana tata ruang ini sifatnya komplementer, saling melengkapi, sehingga rekomendasinya bisa merujuk pada rencana tata ruang Provinsi Jawa Tengah. Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait agenda kunjungan kerja pada hari ini di Kabupaten Tegal. Kita mau melihat usulannya Ibu Bupati, ada ke kita menanyakan kesesuaian tata ruang untuk rencana investasi pabrik gula sama 2 pabrik sepatu. Jadi kita mau lihat kepastian lokasinya di mana, kondisinya seperti apa lokasi tersebut. Misalnya apa dia lahan kering atau di mana, kemudian aksesnya seperti apa. Nanti kalau sudah diketahui, kita adakan semacam rapat koordinasi kecil tingkat teknis untuk memastikan apakah kegiatan yang diusulkan itu sesuai tata ruang apa enggak. Apakah ini juga terkait dengan rencana tata ruang yang saat ini sedang dalam proses revisi dan pengajuan di Kementerian Kota? Ya, terkait juga, sekaligus juga kalau menunggu rencana tata ruang yang diusulkan sedang direvisi, butuh waktu lama lagi nih. Paling cepet kan 2 bulanan ya, 2 bulan 3 bulan, karena belum masuk ke saya, masih konsultasi istilahnya gitu ya. Jadi belum sepenuhnya ada di kementerian, masih di Pemda. Nah, untuk menunggu, daripada terlalu lama menunggu itu, kita lakukan semacam penelitian apakah ini masih bisa ditolerir. Ternyata kalau melihat tata ruang kan nggak hanya tata ruang Kabupaten Tegal, tapi juga bisa dilihat secara komplementer bagaimana tata ruang dengan Jawa Tengah. Ini Tegal memang agak tertinggal revisinya, kan Provinsi Jawa Tengah sudah ditetapkan 2019 lalu. Tapi teman-teman yang lain, Brebes sudah, Batang sudah, kan udah revisi langsung menyesuaikan dengan Perdap RTW Provinsi Jawa Tengah. Nah ini Tegal agak ketinggalan. Walaupun dia perdanya kan 2012, harusnya sudah dari kemarin-kemarin sudah disiapkan. Tapi kalau menunggu ini kan lama. Jadi kita percepat karena kalau saya lihat dari provinsi sebetulnya nggak terlalu bermasalah. Jadi ketiga usulan Ibu ini sebetulnya dengan provinsi masih bisa coba kita lihat jalan keluarnya lah. Ya, walaupun dengan argumentasi nanti diskresinya seperti apa. Begitu. Ya, kalau misalkan dari ketiga usulan lokasi tersebut direkomendasikan layak untuk segera ditindaklanjuti dengan tahap pembangunan dan perizinan dan seterusnya, itu apakah memang dimungkinkan Pak, meskipun Perda RT/RW revisi ini belum ditetapkan? Dimungkinkan karena tujuan kita ke sini membuat akan menerbitkan rekomendasi untuk dalam rangka menerbitkan rekomendasi itu yang istilah kita diskresi ya, kita bisa melakukan diskresi. Jadi melihat tata ruang itu yang saya sampaikan tadi, tidak hanya menilainya dari RT/RW Kabupaten Tegal saja yang tahun 2012, tapi juga secara komplementer kita lihat RT/RW di atasnya. Nah makanya kalau kita lihat dari RT/RW Provinsi yang tahun 2019 ditetapkan, Jawa Tengah harusnya saya lihat nggak bermasalah secara kombinasi. Jadi malah ini rekomendasi ini nanti menjadi pertimbangan yang harus diakomodir di dalam revisinya RT/RW Tegal. Begitu Pak. Kalau
apakah ini ada juga kaitannya dengan kebijakan Pak Jokowi yang rencananya akan menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja itu Bapak, dengan tata ruang kaitannya? Ya, kalau dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan memang sekarang tidak seperti izin lokasi udah nggak dikenal ya. Dikenal itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi arahnya ke pemanfaatan ruang semua, tentunya penilaiannya terhadap tata ruang. Nah, yang kedua tujuannya Undang-Undang Cipta Kerja kan untuk kemudahan investasi. Nah, kemudahan investasi, jadi kita bebenah di pusat, merapikan semua aturan-aturan, dan di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja terbit itu, yang baru saja di paripurna di DPR, itu jelas disebutkan waktu Undang-Undang 26 yang lama belum selalu clear, belum begitu jelas, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja sangat jelas pesannya menilai tata ruang dalam kesesuaian tata ruang itu bisa didasarkan bisa menggunakan azas komplementer. Komplementer itu jadi lihat RT nasionalnya, RT provinsi, RT kabupaten, baru RDTR. Jadi keempat jenjang itu bisa dilihat bersama-sama. Jadi misalnya di RT RW nggak ada, RT nasional sesuai bisa dipakai. Atau RDTR nggak ada, di RT RW kabupaten ada bisa, atau sebaliknya dan sebagainya. Jadi komplementer supaya sinkron semua tata ruang itu kan kita masih proses nih. Tapi nanti ke depan insya Allah sih semua produk tata ruang itu dari hulu ke hilir dari yang makro sampai ke detailnya itu harusnya sinkron nanti ke depan. Cuma kan sambil menunggu itu kita taruh azas komplementer itu. Nanti di revisi RT RW Kabupaten Tegal ini tolong didesain agar peruntukan industrinya diarahkan ke panturanya gitu ya, yang punya akses tol, punya akses apa. Tentunya dengan tetap memperhatikan ada lahan sawah, lahan apa itu tetap diperhatikan. Nah, memang prosesnya dalam tata ruang hanya peruntukan industri. Kalau kawasan kita nyebut kawasan peruntukan industri itu adalah di itu pola ruangnya. Tapi kawasan industri itu sendiri itu ya kawasan industri yang udah jadi. Jadi di tata ruang nggak ada kawasan industri, adanya kawasan peruntukan industri. Nah, cuman permasalahan selama ini seperti di Brebes, di Batang, di Kendal itu yang terisi peruntukan industri dari pola ruang, yang terisi baru sekitar 11-12%. Jadi masih banyak peruntukan industri yang peruntukannya belum digunakan maksimal untuk industri. Kadang untuk perumahan masyarakat masih ada di situ, kadang malah ada ladang kering apa segala macam gitu. Nah, itu ke sana. Cuma memang harus ada upaya pengendalian juga masalah tanah juga di sana ya. Penguasaan tanah juga harus dikendalikan. Nah, itu semua di Undang-Undang Cipta Kerja sudah diantisipasi. Kabupaten Tegal saat ini menjadi daerah tujuan investasi yang menarik bagi investor. Selain karena upah tenaga kerjanya yang kompetitif, proses perizinan usahanya pun mudah dan terbebas dari praktik pungli. Setidaknya akan ada 3 pabrik besar yang akan dibangun di 3 wilayah tersebut dan merekrut sedikitnya 44.500 orang karyawan. rencananya kitanya produksinya ini tahun 2021 bulannya Agustus. Agustus. Kenapa memilih Kabupaten Tegal sebagai tempat untuk berinvestasi, Mister? sininya UMK-nya murah, sininya sama tenaga kerja banyak, pabriknya ini enggak banyak, sininya kitanya kurang lebih tenaga kerjanya 10.000 orang perlu, kitanya ininya banyak, tenaga kerjanya sekarang Bandung sama Karawangnya UMK-nya mahal sama tenaga kerjanya kurang, kitanya produksinya ini susah. Terus untuk kemudahan dalam hal perizinan gitu, Ya, apakah mudah atau bagaimana untuk di Kabupaten Tegal ini? perizinan bantunya ini lebih cepat, lebih bagus Pak. Lebih cepat, lebih bagus. kitanya ini cepat, pembangunannya cepat, perlu izinnya ini cepat keluar, kitanya ini harus ini Ibu Bupati sama ini Wakil Bupatinya bicarain dulu, kitanya cepat keluarnya lebih bagus Pak.
Sama ini Pak, untuk produksi sepatu itu rencana kan dipasarkan di dalam negeri atau di ekspor? semua ekspor. Semua dalam negeri. A니 ke luar negeri. Iya. Ya. Untuk ekspornya kemana tuh? Ekspornya Jepang sama Amerika Serikat sama ini Euro. Semua. Kita nih. Untuk luasan lahan sendiri yang rencananya akan dibangun berapa Pak? Berapa ini? 100.000 sekian meter. Bisa diceritakan Pak rencana yang ada di Desa Pasuruan tersebut? Ya, rencana kami akan mendirikan pabrik sepatu olahraga dan sepatu untuk kebutuhan sehari-hari. Di sana kami membutuhkan lahan sekitar 60 hektar untuk pembangunan. Dan segera tahun ini juga kami akan melakukan pembangunannya. Untuk jumlah lahan tersebut apakah seluruhnya akan dibangun pabrik ataukah kemudian ada spot lain misalkan untuk sport industrinya gitu? Oh iya, untuk KDB, KLB kita ngikuti aturan dari pemerintah Mas. Tapi dalam planning kita tahap 1 kita bangun 26 gedung dengan total area 26 hektar. Jadi per satu gedungnya 1 hektar kurang lebih. Untuk jumlah tenaga kerja sendiri yang akan diserap rencananya berapa? Sekitar 26.000. Apakah ini semua untuk pabrik sepatu atau ada industri yang lain? Untuk pabrik sepatu semua. Untuk pabrik sepatu tersebut orientasinya ekspor atau pasar dalam negeri? 100% ekspor. Ya, 100% ekspor. Kemana pasar ekspor? Amerika, benua Amerika, Amerika bagian selatan, dan sebagian Eropa. Terkait dengan perizinan, apakah ada kendala di dalam proses perizinan ini di Kabupaten Tegal? Dari bulan lalu kita masuk sampai sejauh ini sangat terbuka dan sangat mendukung untuk investasi kami. Jadi kami pikir ya di sini tempat yang tepat untuk ekspansi usaha. Pertimbangan Bapak apa memilih Kabupaten Tegal ini sebagai lokasi investasi? Pertama kita survei sosial budaya masyarakatnya Mas. Di sini kondusif, lebih tenang sosial budaya masyarakatnya, dan kita lihat ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja di sini masih sangat besar ya, sangat besar, dan lokasi yang kami pilih pun memang tepat di tengah-tengah kantong masyarakat. Jadi salah satu pilihannya seperti itu. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan pesan investor lain atau pesan lain terkait iklim investasi di Kabupaten Tegal, Bapak? Ya, jadi mungkin testimoni dari saya pribadi dan atas nama perusahaan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, support dari pemerintah Kabupaten Tegal. Kami masuk ke sini tidak lebih dari 1 bulan, sudah dapat respon yang sangat baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dalam hal ini lewat Kementerian Tata Ruang, dan masyarakat desa sekitar juga. Kami sudah mendapatkan seluruh persetujuan dari warga yang terdampak lahan pabrik, sudah mendapat surat dukungan juga dari Ibu Bupati, dan hari ini kami sudah dikunjungi oleh Kementerian ATR untuk dukungan investasi kami. Jadi ini sangat menggembirakan dan sangat melegakan, karena yang terutama bagi kami adalah kenyamanan. Dan di Kabupaten Tegal ini sudah membuktikan memberi kenyamanan kepada investor. Ya, terima kasih. Ya. Selamat siang. Selaku investor apa itu mungkin bisa dijelaskan Rencana pendirian pabrik gula untuk PT-nya sendiri? PT Wahana Gula Investama Ini PMA atau PMD? PMDN. Untuk lokasinya sendiri mungkin bisa dijelaskan itu di mana tempatnya, rencana pendirian pabrik? Lokasinya di Pantura gitu aja, yang mungkin sesuai dengan perencanaan tata ruang. Di pabrik maupun yang terkait di luar, maksudnya dengan tebang, bongkar muat, angkut dan sebagainya, sekitar 8.500. 1,5 tahun sampai 2 tahun maksimal 18 bulan. Rencana kapasitas produksi sudah diketahui
Sudah. Untuk giling pertama sekarang 6.000 PCD, 6.000 ton tebu ya Mas ya per hari. Nanti rencananya sampai di 8.000 ton per hari. Jadi kalau kami produksi selama 150 hari, kita butuh tebu sekitar 900.000 ton. Apabila areal itu per hektar bisa menghasilkan minimal ya Mas ya 700 kuintal, berarti kami membutuhkan sekitar 14.000 hektar. Tetapi kalau itu nanti hasil produktivitas per hektar bisa mencakup sampai 1.000, otomatis akan butuh lebih rendah, hanya sekitar di 10 sampai 11 dengan rendemen minimal 8,5. Pasti dengan sekitarnya Mas. Pertama pasti Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang, Kendal, Purbalingga, Semarang Barat ya. Jadi sekitar Mas, dan tidak menutup kemungkinan petani-petani yang di luar yang saya sebutkan. Dari Slawi, reporter Humas Pemkab Tegal melaporkan.